Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, orang Israel mempunyai pengalaman Yahweh yang membimbing dengan tangan yang kuat. Pengalaman Yahweh sebagai pahlawan. Dan Nabi Yeremia terdesak oleh lawan, merasai Yahweh sebagai pahlawan di sisinya. Pahlawan sebagai pendamping hidup dibutuhkan manusia. Anak kecil menganggap ayahnya orang yang besar, yang kuat, yang dapat melindungi. Ia pahlawannya. Remaja mencari dan mengikuti seorang jagoan di antara temannya yang ditiru dan diikuti. Itulah pahlawannya. Orang muda mencari pahlawan di bidang olahraga, sepak bola, tinju, bintang di layar, tokoh-tokoh hidup dalam kemasyarakatan dan religius, dharma bakti, kenasionalan. Ia menginginkan menjadi pahlawan, menjadi pandu hidupnya. Yeremia sang nabi kembali pada pengalaman bangsa dan agama yang ditampilkan dan menampilkan satu-satunya pahlawan agung yang tak terkalahkan, yaitu Yahweh. Yeremia meyakini Tuhan menyertai aku sebagai pahlawan yang gagah. Bapa, kesatuan Engkau dengan Putra menjadi pusat kehidupan bagi umat dalam gereja, menjadi inti agama Kristiani, sebab umat seluruhnya digerakkan oleh Roh untuk ikut mengambil bagian dalam hidup ilahi ini. Inti hidup ilahi adalah ikut serta dalam kehidupan Tritunggal Kudus. Dan inilah inti hidup keagamaan kami. Inilah rumusan lengkap kekristenan kami. Bukan bahwa kami punya kitab Injil, bahwa kami mengikuti moral, kami terorganisasi baik dan punya ajaran lengkap. Inti hidup agama orang Kristen terletak pada hubungannya dengan seorang pribadi yang hidup, Yesus Kristus. Dan kalau orang masuk dalam hubungan Kristus, ia juga masuk dalam lingkup ilahi, dalam kehidupan keluarga Allah, seperti sahabat masuk dalam keluarga sahabatnya. Dari hubungan pribadi, dari hubungan hidup dengan Yesus ilahi ini, terbentuklah kehidupan orang Kristen yang seluruhnya dipengaruhi, digerakkan, dan diresapi oleh yang ilahi. Bapa, Yesus teladan dan pintu masuk dalam hubungan denganmu. Yesus memang benar menyamakan diri dengan Engkau dan menunjuk kepada kehidupannya yang paling dalam. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kami termangu mendengar pewahyuan itu, seakan-akan menyaksikan kegunaannya, tidak tahu apa maksudnya bagi kami umat biasa. Tetapi Yesus tampil di hadapan kami menjadi teladan untuk menarik dan mengajak setiap dari umat masuk pintu lambang Roh penghubung yang menghubungkan manusia dengan Engkau, jadi diputrakan olehmu, berpartisipasi dengan hidup ilahi Sang Putra, dan dibimbing kembali seterusnya oleh Roh di medan gereja dan dunia, ikut menjadi tanda keselamatan dengan hidup, karya, dan kesaksiannya. Karena masuk dalam proses pengilahian ini, maka manusia hidup, bergerak dan ada dalam lingkungan ilahi, Allah Tritunggal, dan berfungsi dalam karya penyelamatan dengan iman dan kesaksiannya. Bapa sumber belas kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hati-Mu. Kasihanilah kami, dan semoga kami semakin memahami Engkau sebagaimana
Engkau memahami diri kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.